Di sebuah desa yang subur dan damai di pedalaman Papua, hiduplah seorang pemuda bernama Mamri. Ia dikenal oleh semua orang atas kecerdasan dan ketekunannya. Namun, Mamri adalah pribadi yang unik. Ia seringkali menjauh dari keramaian desa, mencari ketenangan di dalam hutan yang lebat. Di sana, Mamri merasa paling dekat dengan alam. Ia sering duduk termenung, mengamati setiap detail di sekitarnya. Yang paling sering menarik perhatiannya adalah seekor burung yang sangat cantik, dengan bulu-bulu berkilauan seperti permata. Namun, burung itu selalu menghindar, terbang menjauh saat Mamri mencoba mendekat, seolah menjaga rahasia keindahan yang ia miliki. Hari-hari Mamri berjalan seperti biasa, hingga suatu kabar mematahkan hatinya. Gadis yang ia cintai, Sowai, telah dijodohkan dengan pemuda lain. Hatinya hancur berkeping-keping. Dunia Mamri yang tadinya penuh warna, kini terasa gelap dan tak berarti. Ia tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dalam keputusasaan yang mendalam, Mamri kembali ke hutan, tempat di mana ia selalu menemukan ketenangan. Di bawah sebuah pohon besar yang rindang, Mamri duduk menunduk, membiarkan air mata membasahi pipinya. Ia merasa sendirian, seolah seluruh dunia meninggalkannya. Ia bertanya-tanya, apakah kebahagiaan itu ada, dan apakah ia masih bisa merasakannya lagi. Di tengah tangisan dan kesedihan Mamri, sebuah keajaiban yang tidak terduga terjadi. Burung cantik yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan, kini datang mendekat. Burung itu mendarat dengan anggun di dahan pohon di atasnya. Mamri terdiam, menatap burung itu dengan penuh keheranan. Tiba-tiba, suara merdu terdengar. Suara itu bukan nyanyian biasa, melainkan kata-kata yang menenangkan. "Janganlah kau bersedih, Mamri," kata burung itu dengan lembut. "Hati dan jiwamu sangat tulus. Kebaikanmu adalah anugerah yang luar biasa. Jangan biarkan kesedihan ini menguasai dan merenggut kebahagiaan dari dirimu." Mamri mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Burung itu melanjutkan, memberikan nasihat-nasihat yang seolah datang dari kebijaksanaan alam semesta. Dunia ini masih sangat luas, dan kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memberi. Carilah jalanmu sendiri, jadilah sesuatu yang baru, yang bisa membawa kebahagiaan dan keindahan bagi banyak orang. Kata-kata burung itu menembus relung hati Mamri yang paling dalam. Ia tidak lagi merasa sendirian. Mamri mulai menyadari bahwa ia bisa mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang indah. Ia menemukan secercah harapan di dalam kegelapan. Ia mulai membayangkan sebuah tujuan baru untuk hidupnya, sebuah tujuan yang tidak bergantung pada orang lain, melainkan datang dari dalam dirinya sendiri. Mendengarkan nasihat dari burung yang bijaksana itu, Mamri bangkit dari keterpurukannya. Ia tidak lagi peduli dengan kesedihan masa lalu. Ia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk belajar dari alam, menjadi satu dengan sekitarnya. Suara gemericik air, bisikan angin, bahkan nyanyian burung di pagi hari menjadi inspirasi yang tak terbatas baginya. Ia mulai mengukir, menciptakan karya seni yang indah dari kayu, mencurahkan seluruh perasaan dan harapan barunya ke dalam setiap ukiran. Seiring berjalannya waktu, hati Mamri dipenuhi dengan kedamaian dan keindahan. Semakin ia berbagi kebaikan, semakin ia merasakan dirinya utuh. Suatu sore, di bawah pohon besar yang menjadi saksi bisu pertemuannya dengan sang burung, tubuh Mamri mulai bersinar dengan cahaya yang lembut. Cahaya itu semakin terang, dan perlahan-lahan, bulu-bulu yang sangat indah, berwarna-warni, mulai tumbuh dari punggung, bahu, dan lengannya. Sayapnya memanjang, dan di atas kepalanya muncul mahkota bulu yang mempesona, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari keindahan alam itu sendiri. Transformasi ini adalah perwujudan dari kebaikan dan ketulusan hati Mamri yang selama ini terpendam. Ia tidak lagi menjadi pemuda yang kesepian, tetapi menjadi makhluk yang penuh dengan keindahan, siap untuk membagikan cahaya dan kebahagiaan kepada dunia. Akhirnya, Mamri, yang kini telah berubah menjadi burung yang agung, mengepakkan sayapnya untuk pertama kali. Dia terbang ke angkasa, membawa keindahan yang tak terlukiskan ke seluruh penjuru Papua. Seluruh penduduk desa, termasuk Sowai, melihatnya terbang di atas langit. Mereka semua terpana dan takjub akan keindahan burung itu. Bulu-bulunya berkilauan seperti pelangi, sayapnya mengepak dengan anggun, dan setiap gerakannya memancarkan kebahagiaan dan keagungan yang tak terkira. Saking kagumnya, penduduk desa kemudian menjulukinya burung cendrawasih, yang berarti burung dewa dalam bahasa mereka, karena keindahan dan kemegahannya seolah turun dari surga. Hingga saat ini, burung cendrawasih menjadi simbol keindahan, kebahagiaan, dan harapan bagi seluruh masyarakat Papua. Kisah Mamri menjadi pengingat bahwa dari kesedihan yang paling dalam sekalipun,
kita bisa menemukan jalan untuk bertransformasi dan menjadi sesuatu yang lebih indah. Mamri telah menemukan makna hidupnya yang sejati, bukan dalam memiliki, melainkan dalam memberi dan menginspirasi kebahagiaan kepada banyak orang. Sebuah kebahagiaan yang akan terus hidup dan terbang tinggi di langit Papua.